Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbicara tentang hardware dan software. Mungkin bagi yang tidak biasa dengan komputer atau HP agak sulit, tapi mungkin pelan-pelan bisa memahami. Komputer itu selalu ada hardware-nya yang kemudian bisa dimasuki software, program-program sehingga bisa dipakai untuk tujuan tertentu. Demikian juga HP, mobile phone, handphone. Ketika kita membeli dari pabrikan, factory setting, itu sudah ada hardware-nya dan kemudian tinggal dimasuki beberapa software aplikasi yang membuat handphone itu bisa dipakai. Yang menarik adalah bahwa hardware itu tidak terpengaruh oleh software apapun yang dimasukkan. Maksudnya gini, ketika HP atau komputer atau laptop hardware-nya bagus, lalu dimasuki software dengan berbagai macam program, bisa dipakai. Tetapi ketika program softwarenya itu terlalu banyak, kemudian terkena virus, softwarenya bisa dihapus, diganti software, bisa jalan jadi baru lagi. Karena hardwarenya tidak tersentuh oleh software itu, tetap polos, tetap tidak tersentuh apapun softwarenya. HP juga gitu. Mengapa saya berbicara tentang hardware dan software? Karena saya mau bicara tentang kesadaran dan pikiran. Kesadaran kita itu seperti hardware, suatu keterbukaan, sebuah keluasan, kepolosan, sehingga software apapun, pikiran apapun bisa masuk tapi nggak terpengaruh. Nah, pikiran-pikiran itu yang membuat hidup kita itu mau bahagia atau susah. Karena pikiran-pikiran juga membawa perasaan-perasaan. Tapi meskipun pikiran kita muyek, kemudian perasaan kita galau, sehingga kita kemudian bisa jatuh sakit, sebetulnya kesadaran kita tetap masih polos. Maka sebetulnya pikiran kita bisa diganti, perasaan kita bisa dilepaskan, penyakit kita juga bisa hilang. Karena hardware-nya itu masih polos. Kita itu mempunyai kepolosan. Pikiran-pikiran kita adalah hasil didikan kita sejak kecil. Sebetulnya kita dididik oleh orang tua, oleh lingkungan, dibentuk oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh tradisi, sehingga kita mempunyai pola pikir tertentu, software tertentu. Itu bisa baik, bisa tidak baik, bisa sehat, bisa tidak sehat, bisa muyak, bisa tenang. Nah, kalau muyak itu bisa dilepaskan karena kesadaran kita itu masih tetap polos. Dan pada waktu itu kita melakukan mendownload, mengunduh software atau bentukan didikan dari masa kecil karena ketidaktahuan, karena kepolosan kita. Itu artinya apa? Artinya kemudian kita bisa memaafkan masa lalu kita. Karena kita mengadopsi pendidikan dan arahan yang diberikan oleh sekitar kita karena kepolosan kita. Dan kesadaran kita memang sifatnya polos, tak tersentuh. Maka bisa menerima apa saja, pikiran, perasaan, tradisi, didikan apapun, bentukan apapun. Kabar baiknya adalah kita bisa mengganti pemrograman itu. Kebiasaan itu bisa diganti. Lalu kita bisa menjadi pribadi yang baru. Di situ menariknya. Maka sebetulnya langkah kita untuk bisa bertumbuh adalah
melepaskan, mengikhlaskan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang tidak membantu kita untuk bertumbuh, yang menghalangi kita untuk maju. Dan itu ada di genggaman kita. Kita tinggal menilai, melihat, kalau memang tidak cocok ya diganti, dilepaskan, diikhlaskan. Itulah sifat atau sikap pasrah sebetulnya. Ketika kita tidak mampu, tidak lagi bisa mempertahankan, ya sudah, lepaskan saja, ikhlaskan saja. Persoalannya seringkali kita dalam hal perasaan itu tidak melepaskan, tidak mengikhlaskan, tetapi mengambil cara menekan. Nah, kalau ditekan, memang kemudian kita tidak merasa, tetapi kemudian diproyeksikan ke orang lain. Kalau yang ditekan itu perasaan amarah, kita kemudian tidak merasa marah, tapi kemudian melihat orang lain yang menyebabkan kemarahan. Dia itu membuat saya marah, orang lain yang salah, karena ditekan, bukan dilepaskan. Kemungkinan lain adalah dengan melarikan diri dari situ. Tetapi kemudian kita tidak bisa tenang, karena itu kemudian pelarian sementara. Entah dengan senang-senang, entah dengan minum-minum, entah dengan main HP, tapi itu pelarian, tidak menyelesaikan persoalan. Atau mengekspresikan. Wah, ada yang mengatakan kalau perasaan diekspresikan itu selesai. Itu juga keliru. Itu salah memahami konsepnya Sigmund Freud tentang perasaan yang ditekan. Sebetulnya perasaan yang ditekan itu memang menimbulkan ketegangan, tetapi tidak berarti diekspresikan itu lalu menyelesaikan. Tidak, Freud tidak mengatakan begitu. Freud mengatakan justru itu disublimasi, diperhalus menjadi sebuah kreativitas. Karena ketika diekspresikan itu bisa menyebabkan persoalan kepada orang lain dan tetap menyisakan persoalan perasaan yang tidak lepas di dalam diri kita, malah bisa menguat. Caranya justru harus dilepaskan. Nah, bagaimana caranya melepaskan? Caranya melepaskan justru diangkat pada kesadaran dan kemudian disadari, diterima dan diamati, diperhatikan saja. Nanti perasaan itu akan kehilangan energinya sendiri, lalu lenyap dengan sendirinya. Karena perasaan berubah, tergantung intensitas energi yang mendukung. Tetapi begitu ditekan, intensitas energinya naik. Diekspresikan sama, tetapi ketika diamati saja, disadari saja, intensitas energinya justru berkurang dan kemudian lenyap. Dan itulah maksudnya diikhlaskan. Itu berarti lenyap secara natural karena kekurangan energi. Nah, kalau seperti itu kemudian kita menjadi lebih ringan. Karena yang membebani kita sebetulnya adalah perasaan-perasaan. Itu seperti software atau aplikasi di dalam HP yang terlalu banyak dan jarang dibersihkan. Wah, ya kita akhirnya tidak bekerja dengan maksimal. Bebannya terlalu berat. Karena itu banyak orang merasa terbebani bahkan ketika bangun tidur. Bangun tidur aja sudah terbebani. Mengapa? Karena beban perasaan yang entah ditekan, entah diekspresikan, entah ditinggal pergi, tetapi tidak dilepaskan, tidak disadari dan kemudian diamati dan kemudian diikhlaskan. Kalau bisa begitu, waduh, hidup kita itu ringan sekali. Karena yang membebani sebetulnya adalah diri kita sendiri. Perasaan itu milik kita sendiri. Tetapi seringkali ditekan lalu kemudian diproyeksikan menyalahkan orang lain. Atau diekspresikan seolah-olah itu kemudian sudah selesai. Itu juga keliru.
Dan karena itu kita tetap terbebani, malah menimbulkan persoalan baru. Ketika kita menyadari bahwa sebetulnya kita ini polos, hanya masalah pemrograman, cara kita dididik, sehingga kita tidak mampu melepaskan emosi-emosi, mengikhlaskan perasaan-perasaan negatif, kita kemudian bisa menerima diri, dan kemudian bisa menerima orang lain. Dan karena itu bisa menjadi lebih tenang dengan perasaan-perasaan kita. Dan kemudian lama-lama kita terampil untuk mengikhlaskannya, melepaskannya, dan hidup kita menjadi lebih ringan dan lega. Seringkali kita juga keliru, kita melepaskan dan mengikhlaskan ketika kita berbeban berat dan tidak bisa menyelesaikan. Tapi sesudah melepaskan dan kemudian ringan, lalu kita tidak memproses, melanjutkan proses melepaskan lagi. Lalu perasaan itu numpuk lagi. Maka sebetulnya meskipun kita tidak mempunyai beban perasaan yang berat, proses melepaskan tetap harus dilakukan. Karena bagaimanapun, seringan apapun, kita menanggung perasaan-perasaan kita. Maka proses melepaskan terus dilanjutkan terus-menerus. Dan itu yang membuat kita menjadi lebih lega. Salah satu cara yang paling efektif adalah datang kepada Tuhan dalam doa dan kemudian melepaskan segala-galanya, mengangkat dan menyadari semua perasaan dan membiarkan Tuhan memandangnya bersama dengan saya, sampai kekuatan energi yang mendukung perasaan itu hilang sendiri, dan kemudian kita mengalami kelegaan yang luar biasa. Nah, di situ kemudian kita bisa menyadari kepolosan kita, kepolosan orang lain, dan kemudian kita bisa menyadari bahwa segalanya baik-baik saja. Kalau ada persoalan emosional, kita tidak mencarinya di luar, tetapi solusinya juga ada di dalam. Dan kemudian kita menjadi lebih tenang karena kita berkuasa untuk mengatasinya. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita selalu bersama Tuhan yang selalu mendukung, selalu mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.